Selamat malam pemirsa, inilah info terkini Soranet TV bersama saya Silve. Pemirsa, untuk meningkatkan pengetahuan para pelaku usaha agar mampu memproduksi dan mampu menyediakan pangan yang sehat, aman, bermutu, dan higienis kepada konsumen, Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai mengadakan kegiatan sosialisasi komunikasi informasi dan edukasi KIE keamanan pangan yang berlangsung di Aula Asumta pada Rabu 13 Oktober 2021. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Pelaksana Tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Nobertus Burhanus yang didampingi oleh Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan SDK Petronella Lanut dan dihadiri Kepala BPOM Kupang Tamran Ismail yang juga sebagai narasumber. Pesertanya adalah masyarakat pelaku industri rumah tangga pangan IRTP atau UMKM yang bergerak di bidang produk makanan atau kuliner dan para pelajar SMK jurusan Boga. PLT Dinkes Kabupaten Manggarai Nobertus Burhanus saat memberikan sambutan mengatakan kegiatan ini dilaksanakan mengingat keamanan pangan sangat penting bagi kesehatan dan keselamatan jiwa masyarakat sehingga diperlukan edukasi dan pembinaan agar masyarakat dapat menyediakan bahan pangan yang aman untuk kesehatannya. Mengingat betapa pentingnya keamanan pangan, dirinya mengundang para pelaku usaha pangan untuk meningkatkan pengetahuannya dalam hal menyiapkan pangan yang aman untuk masyarakat. Kepada para pelaku usaha yang belum memiliki izin usahanya, PLT Nobertus Burhanus menghimbau agar pelaku usaha dalam mengedarkan produk pangannya diwajibkan memiliki izin yang bertujuan agar tersedianya pangan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi bagi kepentingan kesehatan manusia. Terkait kegiatan hari ini adalah kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi tentang keamanan pangan. Sesuai dengan visi misi Bapak Bupati Kabupaten Manggarai tentang sumber daya manusia, tentu bukan hanya soal pemerintahnya tetapi juga tentang masyarakat sendiri dalam hal menjaga kesehatan khususnya dalam bidang pangan. Oleh karena itu, tugas pemerintah adalah melakukan edukasi, melakukan pembinaan, memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar masyarakat mampu menyediakan bahan pangan yang aman untuk kesehatannya. Sehingga kami Dinas Kesehatan mengundang masyarakat atau pelaku usaha pangan untuk ikut serta dalam kegiatan hari ini. Tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan pelaku usaha pangan dalam hal menyiapkan pangan yang aman bagi masyarakat yang akan dilayani. Sementara Kabid Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Petronella Lanut dalam arahannya menjelaskan tujuan dari sosialisasi KIE keamanan pangan untuk meningkatkan pengetahuan konsumen atau masyarakat agar dapat melindungi dirinya dari pangan atau makanan yang tidak memenuhi syarat dan meningkatkan pengetahuan produsen sehingga dapat menjamin mutu dan keamanan pangan atau makanan. Terkait peran Dinkes dalam pengawasan produk pangan industri rumah tangga, Kabid SDK Petronella menjelaskan pihaknya selalu mengecek cara produksi pangan yang baik dan bermutu oleh pelaku usaha. Dirinya juga menjelaskan bahwa kegiatan penyuluhan keamanan pangan merupakan salah satu persyaratan yang harus diikuti oleh setiap pemilik industri rumah tangga pangan yang akan mengajukan sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga SPP IRT. Kami mengundang 200 para peserta. Jadi 80 dari pelaku usaha industri rumah tangga pangan. Pelaku usaha industri rumah tangga pangan ini untuk mendapatkan atau berkaitan dengan pangan olahan. Pangan olahan industri rumah tangga ini mereka lakukan di rumah ini, untuk di rumah. Jadi yang penyimpanan itu di atas 7 hari. Terus yang kedua ini untuk para pelaku usaha tempat pengolahan makanan. Di sini ada warung, ada rumah makan, ada resto
restoran. Jadi pesertanya 80 orang. Terus yang ikut ada anak-anak sekolah dari sini. Jadi total semua ada 40. Tentu ini mungkin yang utusan dari sekolahnya, mungkin yang jurusan jasa kita buka. Sedangkan pelaku usaha industri rumah tangga sendiri tadi ada 80 orang juga, sehingga total semua 200. Terus berkaitan dengan pengawasan yang kami lakukan selama ini. Jadi pengawasan yang kami lakukan selama ini ada kami turun ke sarana industri rumah tangga pangan. Jadi tentu kami mengecek berkaitan dengan cara produksi pangan yang baik. Jadi kami sudah bekali mereka dengan kegiatan pelatihan penyuluhan keamanan pangan. Yang output dari kegiatan itu mereka mendapatkan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga. Dan salah satu persyaratan yang mereka ajukan nanti dikala mereka mau mendapatkan izin edar atau kami katakan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga. Ini khusus yang penyimpanannya di atas 7 hari. Nah, saat kami melakukan pengawasan, seperti yang saya katakan tadi, tentu kami mengecek cara produksi pangan industri rumah tangga yang baik, mulai dari lokasinya, seperti apa, lingkungan produksinya, bangunannya, terus yang tidak kalah penting juga peralatan yang mereka gunakan. Selain itu juga SDM-nya, tentu lagi masa pandemi ini ya mereka harus produksi itu tidak seperti yang disampaikan oleh Kepala Balai POM tadi, bahwa mereka tidak menggunakan APD. Mereka harus menggunakan alat pelindung diri, mulai dari topi, penutup kepala, masker, terus tentu menggunakan handscone seperti itu. Dan tidak lupa juga ya mereka harus mencuci tangan sebelum dan setelah melakukan pengolahan pangan. Itu yang tentu yang kita harapkan di sini, pangan yang mereka keluarkan itu atau pangan yang mereka mau distribusikan itu harus aman, bermutu, gizi dan sehat. Sementara itu, Kepala BPOM Kupang Tamran Ismail menjelaskan, para pelaku usaha pangan industri harus mengetahui acuan atau standar dalam memproduksi pangan yang aman dan bermutu sehingga produsen aman, konsumen juga aman. Terkait pengawasan, pihaknya juga menjelaskan bahwa pemerintah melalui BPOM melakukan pengawasan terhadap keamanan produk yang akan dijual oleh produsen. Tak hanya itu, kata dia, BPOM juga memberikan pendampingan dan bimbingan kepada pelaku usaha agar dalam melakukan produksi sesuai dengan regulasi dan menerapkan cara produksi yang baik dan aman. Melakukan beberapa hal. Yang pertama, membuat regulasi atau aturan agar diikuti oleh pelaku usaha tadi. Yang kedua, pemerintah juga melakukan pengawasan baik pre-market maupun post-market. Setelah kita membimbing, mendampingi pelaku usaha, kita harus memastikan ya sarananya sudah sesuai dengan cara penataan tata letak dan sebagainya. Kemudian produk yang akan diedarkan juga aman, layak dan bermutu. Nah, dengan kita mengaudit sarananya, kemudian kita melakukan hasil analisa laboratorium yang ada, kemudian setelah itu masuk baru kita berikan nomor izin edar. Nah, itu yang pertama. Terus setelah beredar di lapangan, produk tersebut kita lakukan pengawasan. Yang pertama, pengawasan pada sarana distribusi. Produk-produk yang diedarkan itu apakah masih sesuai dengan yang diregistrasi awal. Labelnya masih sesuai, iklannya bagaimana, kemudian 7 syarat yang ada pada label itu harus terpenuhi semuanya. Nah, itu salah satunya. Terus yang kedua, setelah produknya di lapangan, beredar, kita membeli kembali sampling, kemudian kita lakukan pengujian di laboratorium untuk memastikan bahwa produk yang di pabrik dengan produk yang di pasaran itu masih sama, masih konsisten, ya. Karena beberapa hal bisa terjadi. Kalau penyimpanan yang salah, mutu bisa jadi turun dari yang awalnya, ya, seperti itu. Kemudian berikutnya, kita memberikan edukasi kepada masyarakat.
ya, untuk bisa memilih produk yang benar, yang aman, yang bermutu tadi. Ya, kita sekarang dengan slogan cek klik, ya seperti itu. Kemudian yang berikutnya kita melakukan upaya kita ya adalah mendampingi pelaku usaha agar mereka melakukan praktek yang baik. Tetapi dalam kenyataan di lapangan masih kita temukan pelaku usaha yang nakal. Nah, untuk itu kita juga ada fungsi penindakan di situ. Jadi kita melakukan penindakan terhadap pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan, dan itu pun setelah melalui pembinaan dan sebagainya. Demikian info terkini Suara Net TV, saya Silve pamit. Selamat malam dan sampai jumpa.